Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Zarani. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang caranya kita agar cepat menaikkan estimasi pendapatan di YouTube ya. Cara ini sangat aman dan tidak melanggar karena di sini ini kita main murni ya atau organik tanpa kita main VPN atau VCS. Di sini saya akan bahas langkah demi langkahnya ya. Karena di sini ntar kita bisa menargetkan penonton luar negeri, maksudnya luar Indonesia ya. Karena nilai CPM di sana itu lebih besar daripada di Indonesia. Untuk pertama mungkin dari konten kalian ya. Biasanya orang luar negeri itu sangat suka sama yang namanya pemandangan atau review makanan, pariwisata. Itu sangat cepat sekali untuk menggait penonton-penonton luar Indonesia ya. Meski viewer kita kecil tapi masih menang sama viewer yang puluhan ribu ya. Misal viewer puluhan ribu tapi penonton Indo. Dan kita cuman punya viewer ratusan biji tapi penontonnya itu luar negeri semua ya. Itu yang puluhan ribu masih kalah sama yang viewer ratusan biji. Untuk langkah demi langkahnya, yang pertama kalian mungkin setting channel kalian ya. Pertama dari profil. Kalian juga bisa bikin foto profil itu bendera negara yang kalian tuju ya. Atau foto sampul ini juga kalian bisa pancing dengan foto sampul yang menarik agar bisa minat ke penonton luar Indonesia. Terus sama deskripsi channel ya. Di bagian deskripsi ini kalian tulis dengan benar-benar yang sekiranya orang itu minat. Cuma di sini ini kan masih bahasa Indonesia. Jadi untuk di sini ntar kita bisa terjemahkan ke bahasa luar Indonesia ya. Caranya setting, kalian buka YouTube Studio kalian lewat browser kalian ya. Bebas kalian mau buka browser lewat mana saja. Kalau saya biasanya pakai Google Chrome ya. Di sini kita masuk saja di YouTube Studio. Nah, ini kan tampilan dashboard channel YouTube Studio kita ya. Di sini kalian klik saja di bagian penyesuaian. Ini untuk settingan pertama ya. Di bagian branding ini, misal untuk foto sampul, profil, dan watermark, kalian bikin saja yang sekiranya mancing penonton luar negeri biar klik. Yang lebih penting ini di bagian info dasar. Nah, di bagian deskripsi ini kalian bisa tambahkan terjemahan ke semua bahasa-bahasa atau negara yang kalian target ya. Tujuannya apa? Tujuannya misal channel kita itu ntar dilihat orang luar negeri itu, di sini langsung bahasa yang kita terjemahkan ya. Jadi bukan bahasa Indonesia lagi, langsung bahasa yang sudah kita isi di sini ya. Atau bisa kalian bikin kata kunci itu bahasa Inggris juga bisa ya. Di bagian logo gerigi ini, di bagian setelan channel. Nah, di bagian kata kunci ini kalian juga bisa isi kata kunci dengan bahasa Inggris. Tujuannya biar channel kita itu bisa direkomendasikan di negara-negara yang kita tuju ya. Dan caranya kita menambahkan atau menerjemahkan deskripsi channel kita ini, kita terjemahkan ke bahasa yang kita targetkan. Yang atas ini channel, yang bawah ini kan deskripsi. Nah, di sini kalau kita mau menambahkan ke bahasa lain biar agar channel kita itu bisa direkomendasikan di negara-negara yang kita tuju ya. Di sini kan ada tambahkan bahasa. Di sini kita bisa menambahkan bahasa apa saja ya. Kalau aslinya ini kan bahasa Indonesia. Nah, di bagian sini kita bisa menambahkan ke bahasa mana saja ya. Misal ini Inggris Raya. Nama channel ini kita bisa klik lama, klik semua, lalu kita salin. Kita tempelkan di sini. Nah, kayak gini ya.
Dan di bagian deskripsi ini kita juga bisa klik lama, klik semua, kita salin, lalu kita tempelkan di sini. Setelah itu klik selesai, lalu klik publikasikan. Tujuannya kita menambahkan bahasa ini ya, atau misalnya kita tambahkan juga kata kunci channel, foto profil, foto sampul yang menarik untuk orang luar negeri ya. Biasanya video vlog, video review pemandangan, atau pokoknya pariwisata lah, itu kebanyakan orang luar negeri itu suka ya. Ntar channel kita ini ya bisa direkomendasikan di sana, dan misalnya dia menyimak itu atau lewat fitur jelajah atau rekomendasi video, ntar di sana channel kita itu namanya sudah ke bahasa dia ya, maksudnya bukan bahasa Indonesia lagi tuh loh. Sama deskripsi ini. Ini untuk tahapan pertama ya. Dan untuk tahapan-tahapan selanjutnya ntar akan saya bikinkan videonya lagi, saya sambungkan ke video ini. Untuk sementara video ini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.